Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hen Al-Firdaus. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut praktek membaca kitab Fathul Qorib lagi. Dan sekarang kita sudah sampai di bagian yang ketujuh. Dan yang akan kita baca kali ini cukup banyak ya. Jadi mulai ini Yantafi'a bihi sampai nafana ibadiyah muslimina innahu sami'u du'a ibadihi wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yahibu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu sampai fa inni qarib. Ya teman-teman, dan ya seperti biasa subscribe silahkan bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuannya. Mari kita mulai praktek membaca kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Liyantafi'a bihi al-muhtaju minal mubtadi'ina li furu'i syari'ati wad dini liyakuna wasilatan linajati yaumaddini wa naf'an li ibadihi al-muslimina innahu sami'un du'a ibadihi wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yahibu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Liyantafi'a supaya yen to ngalam manfaat bihi kelawan kitab al-muhtaju sapa wong kang butuh minal mubtadi'ina bayane saking pira-pira wong kang ngawiti, wong kang memulai dari para pemula gitu. Di furu'i syariati marang pira-pira cabangi syariat wa dini lan cabangi agama. Liyakuna supaya yen to ana apa kitab wasilatan iku wasilah, iku dadi wasilah, iku dadi perantara linajati marang keselamatan ingsun yaumadini ing dalem dina pembalasan, ing dalem dina kiamat. Wa naf'an lan supaya yen to ana apa kitab naf'an dadi manfaati li ibadihi marang pira-pira kawulane Gusti Allah al muslimina kang Islam kabeh. Innahu sak temene Gusti Allah sami'un iku zat kang midanget kang maha krungu du'a ibadihi ing dongane pira-pira kawulane Gusti Allah. Wa qaribun lan zat kang parek mujibun tur zat kang ngijabahi. Wa man utawi sapane wonge qasada kang nejo sapa man hu ing Allah la yahibu mongko ora rugi sapa man. Wa idza sebagaimana firman Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'ala lan nalikane takon ka ing sira Muhammad ibadi sapa kawula ingsun ani tentang ingsun saking ingsun fa inni mongko sak temene ingsun Allah qaribun iku zat kang parek kang zat yang maha dekat. Oke, kita bahas satu-satu. Ini panjang, jadi saya jelaskan secara umum. Cuman untuk keterangan yang ada di samping saya seperti biasa. Ya nggak lengkap banget, tapi cukup lengkap untuk membantu kalian. Liyantafi'a. Di sini untuk liyantafi'a, lamnya ini kalian bisa milih sih, bisa menjadi lam huruf jar ataupun bisa menjadi lamukai. Ya, bagi yang belajar jurumiyah mungkin lebih condong ini menjadikannya sebagai lamukai ya. Tapi kalau saya, karena saya sudah belajarnya itu sudah sampai alfiyah, maka di sini saya lebih condong menjadikannya ini sebagai lam huruf jar. Nah, terus kenapa kok di sini bisa menjadi lam huruf jar? Bukannya di sini setelahnya itu kalimat fi'il. Jadi gini ya teman-teman. Di sini kan yantafi'a kan dibaca nasab, ya kan, dibaca nasab. Nah, untuk tanda nasabnya sendiri itu kan fathah. Nah, yang menasabkan yantafi'a itu adalah amil nasab yang terbuang, yang tersimpan. Ya, yang terbuang apa tersimpan? Yang tersimpan. Yang kalau bahasa di alfiyahnya itu yang mudmar, yang idmar, yang diidmarkan. Jadi kalau ditakdirkan yantafi'a ai yantafi'a. Jadi menyimpan an. Jadi sebagaimana bait alfiyah wa bainala wala mijarinil tuzim idharu an nasibatan wa in udim la fa anamil mudhiran au mudmira gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi manakala ada fi'il mudhari ya kemasukan lam jar, lam huruf jar. Nah, di situ lamnya di situ bisa mentakdirkan an
ataupun annya itu ditampakkan. Jadi bisa li ayan tafi'a, ya bisa liyan tafi'a gitu. Kalau sebagaimana bait alfiyah itu. Ya. Jadi itu. Jadi saya lebih condong menjadikannya lam huruf jar. Terus kenapa kok disebut lam huruf jar? Jadi gini. Jadi kan tadi mentakdirkan an kan, ya kan? Mentakdirkan an. Nah, manakala an itu disambung dengan fi'il mudhari', maka itu akan menjadi masdar muawwal, ya. Dan masdar muawwal itu ketika masdar muawwal, maka itu ditakwil menjadi kalimat isim. Jadi liyantafi'a ay lintifai. Ya, liintifai itu. Jadi sama, jadi yang kemasukan huruf la ini juga ya kalau melihat dari sudut pandang bukan secara dohir ya, tapi secara maknawi itu ya sama saja dengan yang dijarkan itu adalah kalimat isim gitu. Jadi yang masdar muawwal itu ya hukumnya sama seperti kalimat isim. Contoh lainnya itu seperti itu. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu di situ ditarget sebagai mubtada. Wa antasumu ay wasiyamukum khairul lakum. Jadi puasa kalian itu khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian gitu. Jadi masdar muawwal dihukumi seperti kalimat isim gitu. Jadi liyan tafi'a, jadi ya sebagaimana tadi lam huruf jar yang tafi'a sama seperti kalimat isim karena menyimpan an ketemu fi'il mudhari' maka menjadi masdar muawwal dan itu sama seperti kalimat isim. Gitu ya, oke? Itu untuk pendapat saya pribadi. Kalau teman-teman semua punya pendapat sendiri ya monggo. Kita berbagi ilmu saja gitu. Cuman kalau setahu saya selain bisa dijadikan sebagai lam huruf jar, bisa juga menjadi lamukai kalau dalam jurumiyah ya. Karena menunjukkan supaya gitu. Ya kan? Maknanya supaya. Kemudian bihi di sini posisinya sebagai jar majrur. Untuk huruf jarnya itu adalah ba. Kemudian majrurnya adalah domir hi ya. Nah di sini hi itu tanda jarnya itu dikira-kirakan ya karena berupa isim domir. Kemudian al-muhtaju di sini posisinya sebagai fa'il ya, fa'il dari yantafi'a. Ya. Di sini al-muhtaju dibaca rafa, tanda rafa'nya adalah harokat dhammah karena al-muhtaju merupakan isim mufrad ya, isim mufrad. Kemudian minal mubtadi'ina itu jadi sebentar aja. Minal mubtadi'ina itu jar majrur ya. Min sebagai huruf jarnya, al mubtadi'ina sebagai majrurnya. Nah, untuk huruf jarnya sendiri min ini itu berfaedah bayanul jinsi ya. Kalau di alfiyah faedah min itu kan ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qatati libadil azminah. Ya. Jadi faedah yang pertama itu menunjukkan tab'id sebagian. Nah, kemudian faedah yang kedua yang kita pakai ini adalah bayanul jinsi, menjelaskan jenis. Di sini minal mubtadi'ina itu menjelaskan jenis dari al-muhtaju. Jadi orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang-orang yang membutuhkan itu adalah minal mubtadi'ina, mereka itu masih pemula gitu. Ya, gitu. Kemudian untuk lafaz al-mubtadi'ina sendiri yang majrurnya itu berupa jamak mudzakkar salim. Nah, tapi untuk asalnya itu sebenarnya itu adalah isim fa'il dari lafaz ibtada'a yabtadi'u ibtida'an fa huwa mubtadi'un. Ya. Kemudian mubtadi'un ini itu dijamakkan ke jamak mudzakkar salim menjadi mubtadi'ina. Ya. Kemudian li furu'i syari'ati jar majrur, huruf jarnya adalah lam ya, li itu. Kemudian furu'i syari'ati menjadi majrurnya ya. Untuk majrurnya sendiri itu adalah takrib idhofi, furu'i sebagai mudhof, asyari'ati sebagai mudhof ilaih. Kemudian wadini di sini posisinya sebagai ma'tuf. Untuk ma'tuf alaihnya adalah lafaz asyari'ati. Nah, ma'tuf alaihnya asyari'ati dibaca jar. Nah, maka untuk ma'tufnya yakni lafaz adin ikut juga dibaca jar. Nah, adini dibaca jar. Untuk tanda jarnya sendiri adalah harokat kasrah ya, harokat kasrah karena adin berupa isim mufrad ya. Di sini disebut ataf nasab ya karena ada huruf ataf wawu.
Kemudian liyakuna di sini posisinya sebagai ma'tuf ya. Untuk ma'tuf alaihnya adalah lafaz liyantafi'a ya. Di sini disebut atof bayan karena atof tapi tanpa perantara huruf atof ya. Kemudian liyakuna ini keterangan liyakuna sama seperti keterangan yantafi'a ya. Jadi sama-sama dibaca nasab, sama-sama huruf an yang menasabkannya itu disimpan, dimudmarkan ya. Kalau keterangan di Alfiah itu mudmar ya, disimpan. Nah, jadi jelas ya. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi. Cukup lihat keterangan dari yantafi'a. Keterangannya sama persis. Nah, kemudian yakuna. Nah, otomatis kalau kana itu ada isimnya kana, ada khobarnya kana. Untuk isimnya kana sendiri itu adalah dhamir mustatir. Jadi liyakuna huwa. Nah, untuk huwa sendiri ini kembali ke kitab. Ya, kitabun. Jadi untuk isimnya kana itu dibaca rafa. Ya, karena sebagaimana kita tahu bahwa kana, kemudian isimnya kana itu dibaca rafa, kemudian khobarnya kana dibaca nasab. Rafa'u kana mubtada zaman wal khobar tansibuhu kana sayyidan Umar. Nah, kemudian untuk lafaz yang menjadi khobarnya kana adalah wasilatan. Ya, wasilatan di sini menjadi khobarnya kana, wasilatan dibaca nasab karena posisinya sebagai khobarnya kana. Untuk tanda nasabnya adalah harokat fathah. Ya, harokat fathah karena wasilatan berupa isim mufrad. Kemudian linajati jar majrur, li sebagai huruf jarnya, najati ya, najati sebagai majrurnya. Najat mudhof, ya mutakalim ya, ya mutakalim posisinya sebagai mudhof ilaih ya. Kemudian yaumaddini ini posisinya sebagai dzaraf zaman ya, dzaraf zaman ya. Untuk dzaraf zamannya sendiri ini berupa takrib idhofi lagi. Ya, yauma sebagai mudhof, adin sebagai mudhof ilaih ya. Kemudian wanaf'an di sini ataf nasak karena ada huruf ataf berupa wawu. Naf'an posisinya sebagai ma'tuf. Untuk ma'tuf alaihnya adalah lafaz wasilatan ya. Karena wasilatan sebagai ma'tuf alaih dibaca nasab, maka naf'an yang mana posisinya sebagai ma'tuf juga i'rabnya ikut kepada ma'tuf alaih, sama-sama dibaca nasab ya. Dibaca nasab, tanda nasabnya adalah harokat fathah karena naf'an berupa isim mufrad. Kemudian ibadihi posisinya sebagai di sini jar majrur ya. Li sebagai huruf jar, ibadihi sebagai majrurnya. Ibadihi untuk majrurnya adalah berupa takrib idhofi, ibad sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih ya. Kemudian al-muslimina di sini posisinya sebagai na'at atau sifat ya. Nah, yang disifati atau yang dinaati adalah lafaz ibadihi ya, ibadihi. Nah, dan untuk keterangan lengkapnya silakan kalian lihat di samping saya ini ya. Jadi sebagaimana kemarin kita bahas bahwa naat atau sifat itu harus terpenuhi 4 hal, sama-sama dalam i'rabnya, entah rafa, nasab atau jarnya, sama-sama dalam hal mudzakkar muannasnya, sama dalam hal nakirah ma'rifatnya, sama dalam hal mudzakkar muannasnya. Dan di sini sudah terpenuhi keempat-empatnya. Kemudian innahu ya. Inna sebagai huruf takkid atau huruf tahqiq ya. Sebagaimana bait inna analaita lakina la'al ka anak semalikana min amal ya. Di sini adalah untuk inna serta anna itu merupakan huruf tahqiq. Hu di sini menjadi isimnya inna. Untuk isimnya inna itu dibaca nasab ya. Untuk tanda nasabnya sendiri di sini dikira-kirakan ya. Kemudian sami'un posisinya sebagai khobarnya inna. Nah, ini baru khobarnya inna itu dibaca rafa ya. Di sini sami'un tanda rafanya adalah harokat dhammah karena sami'un berupa isim mufrad, tapi sami'un itu merupakan simbol mubalaghah. Jadi menunjukkan zat yang maha mendengar, sangat mendengar ya. Maha mendengar. Kemudian doa ibadihi di sini posisinya sebagai maf'ul bih ya. Untuk maf'ul bihnya ini berupa takrib idhofi, doa sebagai mudhof, ibad sebagai mudhof ilah yang pertama, hi
mudhof ilaih yang kedua. Ya, jadi untuk di sini kan maf'ul bih ya, maf'ul bih. Maf'ul bih itu kan susunannya itu fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih, ya kan gitu. Nah, untuk fi'ilnya sendiri ini sami'un. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya isim fa'il itu punya amal sebagaimana fi'ilnya. Gimana itu bednya? Kafi'lihis mufa'ili fil amali ingkana fil mudi. Gimana gitu? Atau aku kok lupa, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu bed pertama dari bab itu. Amal dari isim fa'il itu. Bed pertamanya kafi'lihis mufa'ili fil amali itu. Nah, jadi sami'un itu juga bisa beramal sebagai fi'ilnya. Nah, untuk yang menjadi fa'ilnya itu tentu adalah Allah ya, yang terkandung pada lafaz sami'un. Nah, di sini kemudian doa ibadi menjadi maf'ul bihnya ya. Itu. Kemudian wa qaribun ini posisinya sebagai di sini ataf ya, ataf nasa karena ada huruf ataf wawu. Qaribun, lafaz qaribunnya saja itu posisinya sebagai maktuf ya. Untuk maktuf alaihnya adalah lafaz sami'un ya. Karena sami'un dibaca rafa, maka qaribun juga dibaca rafa ya. Kemudian mujibun di sini ataf bayan karena tidak ada huruf ataf wawu. Mujibun di sini posisinya sebagai maktuf ya. Untuk maktuf alaihnya adalah lafaz qaribun ya. Karena qaribun sebagai maktuf alaih dibaca rafa, maka mujibun sebagai maktuf i'rabnya ikut kepada maktuf alaih, sama-sama dibaca rafa ya. Kemudian nah ini waman qasadahu. Di situ wawunya itu adalah wawu, bisa dijadikan wawu istinaf sih. Jadi wawu yang ada di awal sebuah jumlah ya. Nah, jadi wawunya itu enggak dikasih makna, enggak diterjemah. Jadi langsung saja waman qasadahu, barang siapa yang bertujuan hanya kepada Allah la yahibu, maka dia tidak akan rugi gitu. Ya. Kemudian di sini man di sini adalah amil jazm ya. Amil jazm yang mana kita tahu bahwa man itu kan menjazmkan dua kalimat fi'il ya, yaitu fi'il yang menjadi syarat serta fi'il yang menjadi jawab, itu dijazmkan semua. Nah, berhubung di sini fi'il yang menjadi syarat itu adalah fi'il madhi ya, kemudian untuk jawabnya itu adalah fi'il mudhari', maka sebagaimana bait wa ba'da madin raf'ukal jazah hasan. Terus gimana lanjutannya? Waraf'uhu ba'da mudhari'in wahan ya. Jadi manakala syaratnya itu berupa fi'il madhi, kemudian jawabnya itu berupa fi'il mudhari', maka jawabnya ini itu bisa dibaca dua wajah. Yakni bisa dibaca sebagai rafa, bisa juga dibaca sebagai jazm. Nah, untuk yang di kitab ini itu dibaca sebagai rafa ya. Maka kita ngikut ya, karena teksnya begini apa adanya. Nah, berbeda manakala syaratnya itu fi'il mudhari' serta jawabnya itu juga fi'il mudhari', maka dua-duanya ini harus dibaca jazm ya. Ya karena tadi yang karena amil jazm yang menyertai mereka itu menjazmkan dua kalimat fi'il ya. Gitu. Nah, sehingga di sini kalau kita terkipi ya, untuk man itu adalah amil jazm yang menjazmkan dua kalimat fi'il. Kemudian qasada ini adalah fi'il syarat ya, fi'il syarat. Di sini untuk i'rabnya qasada itu fi mahalli jazmin ya, gitu. Ya, fi mahalli jazmin, menempati tempat i'rab jazm ya. Gitu. Cuman ya tetap dibaca qasada gitu. Karena qasada itu fi'il madhi, dan sebagaimana kita tahu bahwa fi'il madhi itu hukumnya adalah mabni. Di sini adalah mabni fathah ya. Nah, di sini kan qasada kalimat fi'il otomatis membutuhkan fa'il ya. Untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya, yang tersimpan. Yaitu adalah takdirannya adalah huwa. Qasada huwa ya. Ya. Kemudian hu, di sini hu posisinya sebagai maf'ul bih, dibaca nasab. Untuk tanda nasabnya dikira-kirakan karena hu adalah isim dhamir yang hukumnya mabni ya. Kemudian la yaqibu. Nah, di sini la yaqibu ini menjadi jawab dari qasada, dan la yaqibu ini dibaca rafa ya. Lanya sendiri adalah la nafi,
Kemudian yahibu fi'il mudhari dibaca rafa. Untuk tanda rafanya adalah harokat dhammah karena di sini berupa fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Masalahnya itu tadi kemasukan amil jazm, cuman amil jazmnya itu masuk ke fi'il syaratnya tadi ya. Nah, dan sebagaimana kaidah yang saya jelaskan tadi dari bait alfiyah yang tadi, manakala jawabnya itu berupa fi'il mudhari, sedangkan untuk syaratnya itu fi'il madhi, maka yang jawabnya ini bisa dibaca jazm, bisa juga dibaca rafa. Nah, berhubung di sini kitabnya itu dibaca rafa, jadi kita ngikut. Oke? Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Sebenarnya saya untuk mengi'rabi ayat Qur'an itu takut. Tapi ya ini untuk pelajaran saja. Wa di sini adalah wawu istinaf. Kalau saya lihat di terjemah-terjemah itu wawunya tidak dimaknani, sehingga di sini adalah wawu istinaf. Kemudian ida di sini adalah huruf syarat. Kemudian sa'ala ini adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi yang menjadi syarat, dan di sini berhubung sa'ala ini berada di awal sebuah jumlah, maka la mahalallaha minal i'rab, tidak memiliki mahal i'rab ya. Kemudian untuk di sini kan fi'il otomatis membutuhkan fa'il. Nah, fa'ilnya itu nanti. Kemudian ka di sini adalah maf'ul bih ya, posisinya sebagai maf'ul bih dibaca nasab. Untuk tanda nasabnya itu dikira-kirakan karena ka adalah isim dhamir yang mutasil fi mahali nasbin. Kemudian ibadi. Nah, ibadi ini posisinya sebagai fa'il ya, dibaca rafa. Untuk tanda rafanya dikira-kirakan ya. Karena di sini fa'ilnya itu berupa takrib idhofi. Jadi ibad sebagai mudhof, ya mutakalim sebagai mudhof ilaihnya ya gitu. Nah, berhubung kita tahu semua bahwa manakala sebuah kalimat isim kok di situ kemasukan ya mutakalim, maka otomatis ya diharokati kasrah, bukan di i'rabi jar ya, diharokati kasrah. Kitabun ya adalah kitab. Manakala kitab saya ya kitabi ya, baknya dibaca kasrah. Sebagaimana ini ibadun, ketika tidak ada ya mutakalim ya rafa'nya jelas, tandanya adalah harokat dhammah. Manakala ibadi hambaku ya tandanya ya dikira-kirakan ya, karena itu tadi mau bagaimanapun karena sudah kemasukan ya mutakalim ya otomatis harokatnya itu harus kasrah gitu ya. Kemudian ani adalah jar majrur ya. Untuk huruf jarnya adalah an, kemudian untuk majrurnya adalah ya mutakalim. Ya mutakalim lagi ya. Tanda jarnya ya dikira-kirakan. Karena ya mutakalim adalah isim dhamir ya, hukumnya mabni. Kemudian fa ini qarib menjadi jawab dari sa'alaka ibadi. Di situ adalah fa jawab. Kemudian ini adalah inna, kemudian untuk isimnya inna adalah dhamir. Ya, isim dhamir berupa ya mutakalim ya, dan isimnya itu dibaca nasab. Untuk tanda nasabnya dikira-kirakan dikira-kirakan semua ini ya. Kemudian qaribun posisinya sebagai khobarnya inna, dan khobarnya inna itu dibaca rafa ya. Untuk tanda rafanya di sini adalah harokat dhammah karena qaribun merupakan isim mufrad. Oke teman-teman, dan sekian dulu untuk video kali ini, dan memang penjelasannya cukup panjang ya teman-teman, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, yaitu wa'lam annahu yujadu ya itu. Dan manakala keterangan saya tadi kok masih ada yang membuat kalian bingung, silahkan kalian tanya di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Oke teman-teman, dan kita akan jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.